mental merupakan kondisi batin yang senantiasa berada dalam keadaan tenang, aman, dan tentram. Upaya menemukan ketenangan dapat dilakukan melalui penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Buah dari kesehatan mental adalah ketenangan batin. Kesehatan mental dapat diperoleh dengan bertasawuf. Setiap orang memiliki permasalahan mental bahkan trauma yang berbeda. Jika tidak disembuhkan, khawatirnya akan menyebabkan penyakit fisik dan penyakit yang lebih kompleks. Mental illness atau mental disorder, disebut juga dengan gangguan mental atau jiwa, adalah kondisi kesehatan yang memengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, atau kombinasi di antaranya. Kondisi ini dapat terjadi sesekali atau berlangsung dalam waktu yang lama atau kronis. Gangguan ini bisa ringan hingga parah yang dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam melakukan kegiatan sosial, pekerjaan, hingga menjalani hubungan dengan keluarga. Tanda-tanda dari gejala mental illness atau mental disorder yang umum terjadi di antaranya sering merasa sedih dan kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi, ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan atau perasaan bersalah yang menghantui, perubahan mood atau suasana hati yang drastis, dan tampak menarik diri dari teman dan lingkungan sosial. Tasawuf bermakna gerakan etis, moral, dan akhlak dalam Islam untuk menumbuh kembangkan sikap dan perilaku yang Islam terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap sesama manusia dan alam sekitarnya. Melalui metode latihan pemurnian hati dengan menjauhkan diri dari sifat-sifat tercela dan pembiasaan diri dengan sifat-sifat terpuji. Menurut Imam Al-Sarraj Al-Tusi, pada abad ke-378 Hijriah, kalimat tasawuf berasal dari kata syuf, yaitu pakaian dari kulit kambing, yang biasa dipakai oleh pelaku-pelaku tasawuf sebagai simbol kesederhanaan dan kerendahan hati terhadap kehidupan dunia. Hubungan tasawuf dengan etika, moral, dan akhlak. Imam Junaid al-Baghdadi dengan ungkapan singkat dan padat mengartikan tasawuf sebagai akhlak. Etika adalah ajaran yang membahas kebaikan dan keburukan berdasarkan ukuran akal, seperti pada masyarakat barat yang memandang baik sekularisme, liberalisme, komunisme yang identik dengan ateisme, dan memandang buruk campur tangan hukum agama dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, iptek, dan seni. Sedangkan moral adalah ajaran kebaikan dan keburukan dengan ukuran tradisi yang berlaku di suatu masyarakat tertentu. Tradisi harakiri atau bunuh diri pada masyarakat Jepang misalnya dipandang baik untuk mempertahankan harga diri. Akhlak adalah kebaikan dan keburukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kebaikan adalah apa yang dianggap baik oleh agama dan keburukan adalah apa yang dianggap buruk oleh agama. Bagi seorang muslim, pandangan baik dan buruk menurut akal maupun tradisi tidak boleh bertentangan dengan pandangan baik dan buruk menurut Al-Quran maupun hadis. Tasawuf dapat berperan dan berfungsi sebagai salah satu bentuk media pelatihan dan pembelajaran pembentukan sikap dan perilaku Islami yang dapat menjadi solusi bagi problematika kehidupan modern. Dengan bertasawuf, seseorang akan merasakan tenang dan bahagia batinnya. Tasawuf dalam kehidupan modern adalah upaya untuk menerapkan dan mengaktualisasikan ajaran-ajaran tasawuf seperti zuhud, wara, sabar, syukur, yakin, tawakal, dan muraqabah ke dalam kehidupan modern dengan tujuan membentuk sebuah pribadi muslim modern yang berkarakter, berakhlak mulia terhadap Allah, terhadap sesama, dan alam sekitarnya. Zuhud dalam tradisi etimologi Arab berarti meninggalkan sesuatu karena tidak memerlukannya dan tidak menyukainya. Dalam terminologi kesufian, istilah zuhud bermakna meninggalkan dan tidak menyukai dalam hati segala hal keduniawian yang dapat memalingkan dari keukhrawian. Berangkat dari pengertian mendasar atas kata zuhud tersebut, menimbulkan perbedaan sikap seorang muslim terhadap dunia.
Di antara mereka, ada yang secara ekstrim menyikapinya dengan meninggalkan keduniawian secara total dan memilih pengasingan diri untuk fokus beribadah. Sementara sebagian yang lain menyikapinya secara proporsional antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Pada dasarnya, zuhud adalah membebaskan hati dari keterkungkungan terhadap cinta dunia. Arti waro adalah menjauhkan diri dan menahan diri dari perkara yang diharamkan, dimakruhkan, dan yang syubhat atau belum jelas hukum halal haramnya. Dalam hal menyangkut sandang, papan, dan pangan, sikap waro mensyaratkan kehalalan materinya, komposisinya, dan cara mendapatkannya. Demikian juga dalam urusan pekerjaan, yang menjadi ukuran terpentingnya adalah kehalalan pekerjaan tersebut, baik menyangkut sumber pendapatannya maupun operasionalnya. Murahobah dan aktualisasinya dalam kehidupan. Murahobah adalah keadaan di mana seorang hamba merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murahobah adalah ihsan. Ihsan adalah beribadah dan bekerja dalam pengawasan Allah. Seorang muslim yang senantiasa murahobah, maka hidupnya akan baik dengan sendirinya, walaupun dengan tanpa ada yang mengawasinya. Ia lebih takut kepada Allah daripada makhluknya. Ia menjadikan Allah sebagai polisi hati dan pikirannya, sehingga membuatnya senantiasa terjaga dan introspeksi walaupun dalam kesendirian. Keyakinan adalah kemantapan hati dan ketenangan hati akan kuasa dan janji Allah terhadap segala sesuatu. Yakin terhadap janji Allah bahwa pada setiap kesusahan pasti ada kemudahan apapun bentuknya. Firman Allah dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dalam video animasi ini sebagai contoh bahwa keyakinan terhadap diri sendiri dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah hal yang penting hingga anak tersebut bangkit dan bisa menggapai mimpinya sebagai penari balet. Sabar adalah mengekang nafsu terhadap sesuatu yang merisaukannya atau kenikmatan yang meninggalkannya. Sabar terbagi menjadi dua, yaitu sabar yang berkaitan dengan usaha dan sabar yang tidak berkaitan dengan usaha. Sabar yang berkaitan dengan usaha terbagi menjadi dua, yaitu sabar terhadap apa yang diperintahkan Allah dan sabar terhadap apa yang dilarangnya. Sedangkan sabar yang tidak berkaitan dengan usaha adalah sabar terhadap penderitaan dan cobaan yang menimpanya. Menurut Zunnun al-Misri, sabar adalah menjauhi hal-hal yang bertentangan dan bersikap tenang ketika menelan pahitnya cobaan. Sabar adalah konsisten dalam berbuat baik dan konsisten menghindari berbuat buruk sekecil apapun dan apapun godaannya. Konsisten dalam berprasangka baik terhadap kehendak Allah yang berupa ujian, cobaan, maupun musibah. Tidak marah dan kecewa terhadap takdir Allah apapun bentuknya dan tidak dilampiaskan dalam bentuk kemaksiatan kepadanya. Syukur adalah ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan
Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Tawakal dan aktualisasinya dalam kehidupan. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Tolak ayat 3, yang artinya dan barang siapa yang berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Tawakal adalah usaha maksimal dengan tanpa mengesampingkan aspek rasional, telaten dalam usaha mencari yang halal dan tidak menghalalkan segala cara. Selanjutnya, berserah diri kepada Allah akan hasilnya. Menyiapkan mentalnya untuk kemungkinan yang terburuk dengan hati yang lapang, ridha dan berprasangka baik terhadap keputusan Allah. Orang yang hatinya selalu bergantung dan berserah diri kepada Allah tidak mudah terpukau dan tergiur untuk berperilaku syirik. Tawaran-tawaran kemudian kesuksesan, kekayaan, kesembuhan, dan kesaktian yang diprovokasikan oleh ilmu-ilmu sihir modern. Hasad atau iri adalah orang yang tidak suka jika seseorang mengalami kebahagiaan. Sementara dengki bukan hanya tidak senang jika seseorang mendapat kebahagiaan, ia juga akan mendoakan agar kebahagiaan hilang dari orang tersebut dan berpindah pada dirinya. Disebutkan dalam hadis, waspadalah terhadap hasud, iri dan dengki. Sesungguhnya hasud mengikis pahala-pahala sebagaimana api memakan kayu. Hadis riwayat Abu Dawud. Perilaku sombong atau takabur sangatlah tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang sombong biasanya akan merasa bangga pada dirinya dan apa yang dimilikinya dan menganggap remeh orang lain. Tidak ada manusia di dunia ini yang diperbolehkan memiliki sifat sombong, karena Allah sajalah yang diperbolehkan untuk sombong karena Ia pemilik langit dan bumi. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung." Quran Surat Al-Isra ayat 37.